Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ya kak ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Fajar Ardika. Saya mahasiswa dari Stikes Yaksi Pontianak, jurusan profesi non reguler. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Dengan kakak siapa ya? Nama saya Juwita, umur 16 tahun. Oh, baik, kakak Juwita. Biasa dipanggil siapa kak? Wita. Siapa? Wita. Wita. Baik kak ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Dalam penyuluhan ini saya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit untuk menyampaikan materi. Bagaimana kak? Apakah kakak bersedia? Baik, saya bersedia. Baik, jika kalau kakak bersedia, sebelumnya kakak udah pernah atau udah tahu kak apa itu kesehatan reproduksi? Belum. Belum. Jadi ini baru pertama kali mengikuti atau mendengar penyuluhan tentang reproduksi remaja. Baik kak ya, di sini saya akan menjelaskan kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama itu adalah apa itu reproduksi? Sebelumnya udah tahu reproduksi itu apa? Organ vital. Baik, ya salah satunya reproduksi adalah organ vital menurut kakak. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Terus kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kalau remaja, kakak tahu enggak apa artinya remaja? Ya. Belum tahu. Di sini juga sudah saya terangkan di dalam diktat ini, remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Itu adalah remaja. Selanjutnya adalah pubertas. Kakak pernah mendengar kata pubertas? Pernah. Tahu enggak apa itu pubertas kakak? Pubertas kalau laki-laki biasanya basah, kalau perempuan haid. Oke, baik, betul kak. Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seseorang anak menjadi dewasa secara seksual. Biasanya pada perempuan, pubertas terjadi di rentang usia 10-14 tahun. Sedangkan pada laki-laki, rentangnya biasanya 12-16 tahun. Di sini juga saya akan menjelaskan ciri-ciri pubertas. Jika pada wanita, ciri khasnya adalah menstruasi untuk pertama kali. Terus mohon maaf kak ya, payudaranya terus tumbuh seperti menjadi orang dewasa. Kemudian mulai tumbuh bulu halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian pinggul mulai membesar. Sedangkan pada pria biasanya ditandai dengan mimpi basah. Terus suara berubah dan tumbuh jakun kalau pada laki-laki. Selanjutnya, bagaimana sih menjaga kesehatan reproduksi? Apakah kakak tahu cara menjaga kesehatan reproduksi pada remaja? Mengganti pakaian dalam setiap hari. Betul, itu salah satunya. Saya tambahkan kak ya, menjaga kesehatan reproduksi biasanya pada remaja tuh minimal mengganti pakaian dalam 2 kali dalam sehari. Terus jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Kemudian mencuci area kemaluan menggunakan air dan langsung dikeringkan. Selanjutnya proses kehamilan. Pasti pernah ya mendengar proses kehamilan atau kehamilan. Tahu enggak apa itu kehamilan? Di mana seorang perempuan yang mengandung janin selama 9 bulan. Betul.
proses kehamilan biasanya pada remaja itu udah bisa Kak, udah bisa. Karena remaja sudah memasuki masa puber sehingga organ reproduksinya telah matang. Bagi pria biasanya menghasilkan sel sperma dan wanita menghasilkan sel telur. Bila kedua sel tersebut bertemu saat berhubungan seksual, maka terjadinya pembuahan sehingga menyebabkan kehamilan. Selanjutnya adalah resiko kehamilan pada remaja. Banyak sekali resiko yang dapat dialami remaja saat kehamilan, karena remaja sebenarnya belum memasuki masa untuk hamil atau masa perkawinan. Salah satu resiko yang terjadi pada ibu dalam kehamilan remaja adalah tingkat keguguran yang tinggi, terus keracunan kehamilan, infeksi, perdarahan saat kehamilan, terus bisa menyebabkan kanker rahim, stres, dan sangat beresiko terhadap kematian ibu maupun kematian janin. Resiko pada bayi, biasanya bayi lahir dengan prematur. Bayi prematur adalah bayi yang tidak cukup bulan. Biasanya kalau kelahiran normal kan 9 bulan 10 hari. Tapi kalau prematur ya kurang dari 9 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan biasanya. Terus berat bayi lahir rendah. Ada juga menyebabkan kelainan bawaan serta kematian janin. Bagaimana cara mencegah kehamilan usia dini? Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan agama yang dapat menjauhkan dari perbuatan ataupun hubungan yang tidak baik bagi remaja. Kemudian hindari sentuhan langsung pada bagian tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik. Contohnya, mohon maaf Kak ya, alat kelamin, paha ataupun yang lain-lainnya. Kemudian remaja putri harus berani mengatakan tidak bila ada laki-laki yang menyentuh bagian tubuh tersebut. Terus remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak mencoba menyentuh pada bagian tubuh tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini. Apakah ada yang kurang jelas kan? Bang mau nanya, kalau silakan. ngapain kalau perutnya sakit nih? Oke. Nyeri saat menstruasi. Biasanya kalau nyeri saat menstruasi ya disebabkan oleh hormon yang tidak stabil, hormon yang tidak seimbang, sehingga menyebabkan menstruasinya tuh nyeri. Nyeri kan proses di mana dinding rahim melalui hormon prostaglandin tuh mengeluarkan atau membuang sel-sel telur yang sudah tidak dibuahi, jadilah menstruasi. Bisa sih sebenarnya kalau menjaga agar menstruasi tidak terlalu nyeri, bisa. Contohnya dengan menjaga pola makan, menjaga berat badan ideal, terus olahraga maupun istirahat yang teratur. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, giliran saya yang bertanya. Saya ingin menanyakan, tadi kan sudah dijelaskan, apakah paham ciri-ciri pubertas pada pria ataupun wanita? Coba disebutkan. Untuk perempuan, ciri-ciri pubertasnya itu yaitu menstruasi pertama, Iya. lalu pembesaran di bagian payudara dan pinggul, Iya. dan tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar ketiak atau kemaluan. Iya, betul. Kalau pada laki-laki gimana, Kak? Kalau pada laki-laki adanya mimpi basah, Iya. terus tumbuh jakun, Iya. dan juga sama kurang lebih tumbuh rambut halus di bagian ketiak dengan kemaluan. Iya, betul Kak ya. Itulah
penyuluhan singkat yang dapat saya sampaikan tentang kesehatan reproduksi remaja. Mungkin selanjutnya nanti kakak bisa menyampaikan kepada teman-teman ataupun sanak saudara bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana cara menghindari kehamilan di usia remaja, kan gitu ya kak ya. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.